Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wafiatul Maslahah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia beserta teman-teman yang berbahagia. Oke, langsung saja. Di sini saya Maulina Arafati Zuhro dan rekan saya Fitratul Ainiyah akan mempresentasikan materi terkait revolusi industri dan revolusi Prancis. Baik, untuk lebih lengkapnya simak penjelasan kami pada video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan subtema yang pertama, yaitu mengenai pengertian revolusi. Jadi, revolusi biasanya diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat, perombakan, pembaharuan yang radikal, mengganti tatanan lama menjadi tatanan baru di kehidupan suatu masyarakat. Namun, revolusi lebih sering diartikan oleh orang-orang sebagai suatu pemberontakan. Nah, revolusi biasanya didahului oleh adanya evolusi melalui proses yang cukup matang. Nah, revolusi sendiri yaitu perubahan sosial yang aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok dalam kehidupan suatu warga. Nah, di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tepat dijalankan tanpa kekerasan yang melewati kekerasan. Dialektika revolusi ini menyebutkan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan kemaslahatan suatu rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, yang tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta fasilitasnya. Logikanya, revolusi ini merupakan bagaimana revolusi dapat dilakukan berdasarkan suatu anggaran yang mapan, bahwa revolusi ini tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Dia hendak datang pada saat yang ditentukan atau pada waktunya. Adapun dalam pengertian umum, revolusi ini menyangkut jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya, revolusi industri yang mengubah wajah dunia dijadikan modern. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih sempit, revolusi ini umumnya dipahami sebagai perubahan politik. Nah, itulah sedikit mengenai pembahasan subtema yang pertama mengenai pengertian revolusi. Subtema yang kedua mengenai proses terjadinya revolusi industri. Dari pengertian revolusi industri ini mengacu pada dua hal. Yang pertama yaitu perubahan cepat dalam teknologi pembuatan barang-barang, dan yang kedua adalah perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia. Nah, pada pengertian yang pertama dapat dikatakan bahwa revolusi industri ini telah merubah proses dan cara kerja manusia dalam menghasilkan suatu barang. Nah, pembuatan barang-barang yang pada awalnya ini hanya mengandalkan kecepatan tangan dan kaki mengalami perubahan pasca revolusi industri. Nah, tenaga proses pengerjaannya ini lebih banyak dilakukan oleh alat-alat yang bekerja secara otomatis yang digerakkan oleh tenaga mesin. Nah, pengertian yang kedua yaitu perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi, perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi ini berkaitan dengan terjadinya perubahan yang besar dan cepat dari pola ekonomi agraris menuju atau menjadi pola ekonomi industri. Nah, pada masa sebelum berkembangnya revolusi industri ini, mata pencaharian yang umumnya ini berkembang di masyarakat sebagai pekerja, atau lebih tepatnya banyak menjadi tenaga kerja pertanian atau para petani. Tentu saja hal ini akan menghasilkan budaya masyarakat pertanian. Nah, jadi pasca revolusi industri ini, mata pencaharian masyarakat ini semakin beragam dan lebih banyak pada sektor industri. Di sini ada sebab-sebab terjadinya revolusi industri. Yang pertama kali muncul di Inggris, dan adapun beberapa faktor. Yang pertama, situasi politik yang stabil. Jadi adanya revolusi agung tepatnya pada tahun 1688
yang mengharuskan raja ini bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja ini tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. Nah, faktor yang kedua yaitu Inggris kaya bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Nah, di samping itu, wool juga yang sangat menunjang industri tekstil. Nah, faktor yang ketiga yaitu adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Nah, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan lain sebagainya. Nah, dari kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan ini sehingga dapat menyebabkan modal yang besar untuk di bidang usaha. Nah, di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris ini mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan-bahan mentah tersebut. Nah, itulah 2 subtema yang dapat saya sampaikan. Untuk subtema yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maulina Rofati Zuhro. Kepadanya saya persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Mbak Fitratul Ainia. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait proses terjadinya revolusi Prancis. Namun sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah revolusi Prancis itu. Revolusi Prancis merupakan sebuah transformasi besar dalam sistem politik dan masyarakat Prancis. Prancis itu berubah dari negara monarki absolut menjadi sebuah negara republik merdeka. Dalam revolusi Prancis, kelompok demokrat dan pendukung republikanisme berusaha menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Pada revolusi Prancis ini mencerminkan bahwa ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang absolut. Dan perlu kita ketahui juga kalau apa sih sebab-sebab terjadinya revolusi Prancis itu. Yang pertama, salah satunya yaitu sikap pemerintah yang absolut, yang kaku dalam menghadapi perubahan dunia. Penyebab lainnya adalah adanya ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif. Kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah sehingga terjadi revolusi Prancis ini. Salah satu sebab lainnya yaitu munculnya aliran rasionalisme pada abad ke-18 sebagai akibat dari Renaissance dan humanisme. Dengan kritik-kritik yang pedas, orang-orang rasionalisme menghantam segala kepentingan dan kesalahan. Dalam hal ini besar pengaruhnya rasionalisme sebagai pendorong timbulnya revolusi Prancis. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan terkait proses terjadinya revolusi Prancis. Terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis tentunya membawa dampak yang besar sekali bagi dunia, khususnya Indonesia. Salah satu dampak revolusi industri yang pertama di bidang ekonomi, contohnya barang melimpah dan harga murah. Yang namanya dampak pasti membawa dampak positif juga negatif ya. Nah, ini mungkin beberapa contoh dampak positif revolusi industri di bidang ekonomi, contohnya barang melimpah dan harga murah. Revolusi industri telah menimbulkan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran dengan proses mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar. Dengan penggunaan mesin-mesin
maka biaya produksi menjadi relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Nah, ini contoh dampak negatif. Yang ketiga, perdagangan makin berkembang berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat dan murah. Produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Dampak revolusi industri di bidang sosial, contohnya berkembangnya industrialisasi telah menimbulkan kota-kota dan pusat keramaian yang baru. Oleh karena itu, kota dengan kegiatan industrinya tampaknya menjanjikan kehidupan yang lebih layak. Maka banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha kegiatan pertanian. Dampak revolusi industri di bidang politik, salah satunya dalam upaya banyaknya munculnya partai politik. Dalam upaya memperjuangkan nasibnya, maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen, mendorong dibentuknya suatu wadah perjuangan politik, yakni Partai Buruh. Nah, partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha menggabungkan diri ke dalam partai liberal. Nah, itu tadi terkait dampak dari revolusi industri. Terus selanjutnya yaitu dampak dari revolusi Prancis, yaitu di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Contoh dampak revolusi Prancis di bidang politik itu tampaknya jelas dengan meluasnya paham liberal di Spanyol, Italia, Jerman. Rakyat menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang, sehingga terbentuklah pemerintahan monarki konstitusional. Berkembangnya semangat nasionalisme. Hal ini muncul setelah Prancis menghadapi perang koalisi. Dampaknya di bidang ekonomi, contohnya apa? Dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semula hanya sebagai penggarap tanah menjadi petani pemilik tanah sendiri. Dampaknya di bidang sosial, contohnya dihapuskannya susunan masyarakat feodal yang terbagi menjadi 3 golongan dan digantikannya dengan masyarakat baru yang berdasarkan spesialisasi kerja seperti cendekiawan, pengusaha, petani, dan sebagainya. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi revolusi industri dan revolusi Prancis. Di sini kami kelompok 3, jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun ibu dosen, kami minta maaf. Jika ada pertanyaan atau kurang penjelasan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Dan sekian dari kami,